Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun hidup ini sulit, pada dasarnya kita harus menghasilkan. Jadi dalam menjalani hidup ini kita nggak boleh menyerah. Kita harus maju. Kita tetap harus bersemangat dalam menghadapi segala situasi. Memang kadang-kadang kita ketakutan sendiri, ya kan? Untuk hari esok atau apa yang harus kita perbuat nanti. Gak perlu ada yang ditakuti, ya kan? Artinya kita masih percaya bahwa Tuhan itu masih ada. Gak akanlah kita sebagai hambanya dibiarkan, ya kan? Selama kita masih sujud kepadanya. Ya kadang-kadang khawatir kan dalam kehidupan ini. Kadang-kadang kita juga nggak tahu harus apa yang kita lakukan. Kita juga nggak boleh bilang segala sesuatu itu digampangin, juga nggak boleh. Kita jalanin aja hidup ini seperti biasa. Tapi yang penting kita punya niat untuk hidup. Ingat, hidup ini cuma sekali, ya kan? Artinya kita harus bisa berprasangka baiklah kepada siapapun. Kita berpikiran universal aja, nggak usah berpikiran fasis lah, apalah itu, ya kan? Artinya kita bisa berhubungan kepada semua manusia. Apa itu orang Arab, apa itu orang Cina, apa itu orang bule, ya kan? Apa itu orang dari bulan. Ya nggak penting. Jadi yang saya lihat di sini bukan dia datang dari mana, bukan dia orang mana, bukan dia suku dari mana, tapi yang saya lihat adalah perilaku manusia itu sendiri, ya kan? Biar dari sukuku sendiri, ya. Kalau dia tidak baik, ya buat apa aku bergaul dengan dia? Sebaiknya ditinggalkan. Ya kan? Ya memang kita nggak boleh ngegampangin, tapi kita juga nggak boleh dalam kehidupan ini menganggap semua itu menjadi berat di dalam kehidupan ini. Ya kan? Artinya kita nggak usah berpikir yang terlalu berat-berat, ya kan? Tapi kita berpikir yang bermanfaat, yang kita bisa mudah lakukan aja, ya kan? Ya. Kalau kita mungkin udah pensiun atau kita mungkin nggak punya pekerjaan, ya kita kerjakan aja apa yang dapat kita kerjakan, ya kan? Karena kehancuran seseorang itu awal mulanya itu dari kemalasan. Iya, fair. Itu kita harus jujur. Awal mula kehancuran manusia, saya ulangi lagi, itu semuanya itu dari kemalasan, ya kan? Akhirnya terbengkalai semua. Akhirnya urusan jadi kacau semua. Akhirnya urusan jadi berantakan semua, ya kan? Bahkan diri kita sendiri nggak terurus. Ya. Nah, akhirnya kita jadi karena semuanya jadi kacau, akhirnya timbul pikirannya negatif pada kita. Tapi kalau kita udah terbiasa rajin di dalam kehidupan ini, ya kan, mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan baik, ya kan. Dan bahkan Allah meridhoi apa yang kita kerjakan, ya kan. Memang semuanya itu harus diawali dari hal-hal yang kecil, ya. Nggak mungkin kita harus diawali dari hal-hal yang besar, nggak mungkin. Dari yang kecil aja kita kerjakan, apa yang ada di rumah, ya kan, apa yang ada di lingkungan kita, ya kan. Kalau kita masih bisa membantu, ya kita bantu, ya kan, dengan seluruh tenaga kita. Tapi kalau kita nggak bisa membantu, ya artinya juga nggak bisa dipaksakan, artinya kan. Karena manusia punya batasan dan juga punya kemampuan, ya kan. Itulah yang kadang-kadang lupa semua, ya kan. Dari masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Ya, kita selalu berpikir
ingin mendapatkan urusan yang besar, ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Ya kalau memang asalnya Anda dari anak orang kaya atau Anda memang punya mempunyai uang banyak, itu lain cerita, ya kan. Jadi artinya sesuatu itu ya semuanya dari langkah awal kita. Kalau langkah awal kita dari awal udah salah, seterusnya kan salah. Tapi kalau langkah awal kita memang udah direncanakan dengan baik dan langkah kita benar-benar udah diperhitungkan, insya Allah kedepannya akan lancar. Ingat, saya ulang sekali lagi, ya kan, bahwa kehidupan ini dimulai dari langkah awal kita. Jadi langkah awal itu harus benar-benar kita perhitungkan, ini baik atau tidak, ya kan. Kalau saya mengambil arah ke sini gitu. Jadi dalam kehidupan ini sebenarnya nggak ada yang hina. Apapun yang kita kerjakan, semuanya itu ada nilai-nilai kebaikan. Walaupun kita cuma hanya menyapu rumah, ya kan. Walaupun kita hanya bisa membersihkan tempat tidur kita, pakaian kita, ya kan, dan lain-lain sebagainya, ya kan. Itu akan mengajarkan pada diri kita untuk menjadi rajin, untuk menjadi terbiasa, yang akhirnya akan membuat kita bukan suatu halangan lagi, bukan suatu kesulitan lagi, bukan suatu pekerjaan yang berat lagi, artinya udah terbiasa dalam sehari-hari. Nah, insya Allah ini akan berkembang terus ke depan. Artinya dari hal-hal yang kecil aja kita itu udah bisa melakukannya, ya kan. Lalu kita menuju ke pekerjaan-pekerjaan yang mungkin lebih kompleks, ya kan. Bisa nggak kita kerjakan, ya kan. Nah, bagaimana kita mengerjakan suatu hal yang besar kalau kita sendiri pekerjaan-pekerjaan kecil aja kita nggak bisa selesaikan seperti itu. Hidup ini adalah PR, hidup ini adalah pekerjaan rumah, ya kan. Pada dasarnya hidup ini kan adalah bagian dari silaturahmi, ya kan. Bagian daripada hubungan manusia, ya. Bagian dari kelancaran di dalam cara berpikir kita untuk menuju suatu improvement, suatu perbaikan di dalam hidup ini. Ya. Jadi hal-hal seperti itu jangan kita lupakan. Kadang-kadang kita cuma bisa cerita proyek-proyek yang besar, yang miliaran, yang ratusan miliar, bahkan triliunan. Saya pikir gila ini orang, ya. Saya hanya berpikir simpel aja, ya kan. Kalau kita memang nggak mampu, kita ini harus banyak mengalah pada orang lain. Mengalah di sini bukan berarti kita kalah, ya kan. Artinya kita ini hidup ini saling mengisi, ya kan. Karena posisi kita itu pada posisi lemah. Jadi kita harus bisa berbaik sama orang-orang yang ada di atas kita, ya kan. Apalagi ya kalau kita ini memang dalam kehidupan ini diawali dari nol, ya kan. Jadi kita itu langkah awal kita kan nggak punya apa-apa, seperti itu kan. Nah, ini yang jadi pikiran kita. Artinya begini loh, kita itu harus lebih cerdas. Orang-orang yang ada di bawah ini harus lebih cerdas dari orang-orang yang memiliki. Artinya dari orang yang memiliki keuangan yang kuat, dari orang-orang yang memiliki jabatan, dari orang-orang yang memiliki kekuasaan, gitu loh. Maksud aku gitu loh, ya kan. Nah, artinya kita harus lebih cerdas. Ini bukan berarti kita membohongi mereka, ya kan. Atau kita berpikir akal-akalan, bukan begitu maksud saya. Nah, dalam ini kita kan sebenarnya kan berdiplomasi, bagaimana kita itu bisa bergaul sama mereka mempercayakan kita, ya. Artinya selama kita dipercaya, selama kita masih dibutuhkan, berarti kita itu udah jadi orang yang cerdas. Artinya seakan-akan begini loh, ya kan.
perasaannya kalau nggak ada si A, ya kan, ini kata-kata orang-orang yang ada di atas kita, ya kan, katanya akunya nggak bisa bekerja deh gitu kan. Nah itulah yang namanya orang-orang yang dibutuhkan tadi, ya kan. Ya jadi kalau kita ini berada pada posisi di bawah, yang pertama saya mengingatkan, banyaklah kita itu mengalah, ya kan. Mengalah itu bukan berarti kalah. Ya, yang kedua, ya kan, banyaklah kita dapat, ya kan, memahami mereka, ya kan, supaya kita bisa ada kerjasama dengan mereka yang ada di atas, ya kan. Artinya dalam kehidupan ini, ya kan, jika posisi kita pada posisi lemah, ya kan, kita itu harus lebih cerdas daripada orang-orang yang di atas kita. Artinya kita bisa mengimbangi mereka. Nah yang terakhir, ini yang pentingnya kan, jangan sampai langkah kita malu. Kadang-kadang kita suka segan menghadapi seseorang. Nah inilah kehancuran seseorang, ya kan. Artinya kita hanya bisa bergaul di bawah, tapi kita nggak bisa bergaul ke atas. Ya artinya kita itu serba sungkan, ya kan. Nah inilah yang mematikan langkah kita. Biasanya orang sukses itu orang yang berani menghadapi siapapun, ya kan. Bahkan dia menghadap presiden, dia menghadap gubernur, dia menghadap menteri, dia nggak takut, dia hadapi, ya kan. Itulah orang yang sukses. Ya saya cuma sekedar ngoceh nih sore ini nih, ya kan. Ya, artinya mudah-mudahan ocehan saya ini bermanfaat, ya kan. Tiba-tiba aja nih. Ya, tadi saya pegang HP, ya kan. Tiba-tiba saya taruh, saya hidupin. Lalu video recordnya saya nyalain, lalu saya rekam. Ya gitulah. Oke lah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.